Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan ini kita kembali belajar tentang fikih, yaitu pembahasan tentang belajar bertanggung jawab setelah balik bagian yang kedua. Sebelumnya, ingatkah kalian pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang belajar bertanggung jawab setelah balik? Apa saja tanda-tanda balik? Mari kita ingat kembali sebentar. Tanda-tanda balik yang sudah kita belajar diantaranya yang pertama yaitu haid untuk anak perempuan yang berusia minimal 9 tahun. Yang kedua itu ihtilam atau mimpi basah. Yang ketiga yaitu mencapai usia 15 tahun Hijriah. Itu tanda-tanda balik yang sudah kita pelajari. Selanjutnya, mari kita lanjutkan pelajaran tentang belajar bertanggung jawab setelah balik ini. Pada sub 2 ini kita akan belajar tentang haid. Apa itu haid? Haid adalah secara bahasa artinya aliran atau sesuatu yang mengalir. Sedangkan secara istilah haid adalah darah yang keluar dari rahim seorang wanita pada waktu tertentu yang bukan karena disebabkan oleh suatu penyakit atau karena melahirkan. Warna darah haid biasanya merah kehitaman dan agak kental. Itu warna darah haid. Sedangkan waktu terjadinya haid yaitu minimal 1 hari semalam. Umumnya haid terjadi selama 6-7 hari. Dan maksimal lama waktu haid adalah 15 hari 15 malam. Waktu minimal suci antara 2 haid adalah 15 hari 15 malam. Bila seorang anak perempuan darah yang keluarnya itu kurang dari masa minimal haid atau lebih dari masa maksimal haid disebut sebagai darah istikhadah. Darah istikhadah adalah darah yang keluar dari kemaluan wanita di luar kebiasaan haidnya atau di luar waktu haid, serta bukan disebut karena melahirkan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa istikhadah terjadi dalam kondisi yang pertama, darah keluar dalam waktu kurang dari 24 jam, darah keluar dalam waktu lebih dari 15 hari 15 malam. Yang ketiga yaitu darah keluar sebelum 15 hari dari masa suci haid sebelumnya. Itu darah istikhadah. Selanjutnya, hal-hal yang dilarang bagi perempuan yang sedang haid. Seorang wanita yang sedang haid dikatakan berhadas besar. Oleh karena itu, wanita yang sedang haid dilarang untuk mengerjakan beberapa ibadah. Adapun yang dilarang bagi perempuan yang sedang haid diantaranya yang pertama, dilarang untuk sholat. Yang kedua, dilarang berpuasa. Meskipun wanita yang sedang haid dilarang puasa, namun ia diwajibkan untuk mengqadha puasa wajib yang ditinggalkannya pada hari lain. Yang ketiga yaitu tawaf, mengelilingi Ka'bah. Meskipun dilarang melaksanakan tawaf, namun wanita yang sedang haid diperbolehkan melaksanakan rangkaian haji yang lain. Yang keempat, seorang yang wanita haid itu dilarang menyentuh mushaf dan membaca Al-Quran. Yang terakhir, yang kelima, seorang wanita yang haid dilarang untuk iktikaf atau berdiam diri di dalam masjid. Itu beberapa larangan seorang wanita yang sedang haid. Selanjutnya penting diketahui hal-hal yang dilarang bagi orang yang sedang haid tidak dilarang bagi orang-orang yang sedang istikhadah. Artinya seorang yang sedang istikhadah tetap memiliki kewajiban untuk sholat dan puasa serta boleh melaksanakan ibadah lain seperti membaca Al-Quran, tawaf, dan yang lain-lain.
Sebab selanjutnya yaitu mimpi basah atau ihtilam. Terjadinya mimpi basah terjadi ketika seorang laki-laki tidur kemudian saat bangun sudah mengeluarkan mani atau sperma. Mimpi basah ini merupakan tanda-tanda balik bagi anak laki-laki. Jadi, anak laki-laki yang sudah mengalami mimpi basah sudah mulai dibebani kewajiban agama jika ia berakal sehat dan telah sampai dakwah Islam kepadanya. Mimpi basah merupakan sebuah hadas besar. Orang yang masih mempunyai hadas besar disebabkan mimpi basah disebut sebagai junub. Selanjutnya, hal yang dilarang bagi orang yang sedang junub hampir sama dengan hal-hal yang dilarang bagi wanita yang sedang haid, namun beda dengan perempuan yang dilarang untuk berpuasa. Seorang yang sedang dalam kondisi junub tetap boleh melaksanakan ibadah puasa. Jadi apabila ada seorang tidur dalam kondisi junub dan bangun setelah subuh, maka puasanya tetap sah meskipun ia belum bersuci. Adapun hal-hal yang dilarang bagi orang-orang yang sedang junub antara lain yang pertama, sholat, yang kedua, tawaf mengelilingi Ka'bah, yang ketiga, menyentuh mushaf dan membaca Al-Quran, yang keempat, iktikaf berdiam diri di dalam masjid. Ya, nah itu tadi tentang pembahasan tentang belajar bertanggung jawab setelah balik. Berikut ini rangkuman tentang belajar bertanggung jawab setelah balik. Yang pertama, mukallaf adalah orang yang sudah dibebani kewajiban syariat. Yang kedua, syarat mukallaf ada 3 yaitu balik, berakal sehat, dan sudah sampai dakwah Islam kepadanya. Yang ketiga, tanda-tanda bagi perempuan adalah haid atau mencapai usia 15 tahun. Seorang perempuan yang sedang haid dilarang sholat, puasa, membaca Al-Quran, menyentuh mushaf Al-Quran, tawaf, dan beriktikaf. Yang keempat, tanda-tanda balik bagi laki-laki adalah mengalami mimpi basah atau mencapai usia 15 tahun Hijriyah. Jika sampai usia tersebut tidak ada tanda-tanda mimpi basah. Seorang laki-laki yang dalam kondisi junub karena ihtilam dilarang melaksanakan sholat, tawaf, iktikaf, menyentuh dan membaca Al-Quran. Itu rangkuman materi yang kita bahas tentang belajar bertanggung jawab setelah balik. Selanjutnya, yang terakhir, mari kita mencoba memecahkan suatu permasalahan. Masalahnya di sini adalah Ahmad adalah seorang siswa kelas 9 MTS. Suatu pagi dalam bulan Ramadan ia bangun kesiangan. Ia bangun pukul 5 dan ia mendapati dirinya dalam keadaan berhadas besar karena mimpi basah. Apa yang harus dilakukan? Sahkah puasanya padahal puasa dimulai pada waktu subuh? Coba kalian pecahkan permasalahan ini di buku tugas kalian. Selamat belajar, selamat mengerjakan tugas ini. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran kali ini. Sekiranya cukup. Yang sedikit ini semoga bisa bermanfaat. Kita jumpa lagi di video pembelajaran yang lain. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.